Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. In 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity. Or to change. So what are we waiting for? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan review film yang berjudulkan Home yang disutradarai oleh Yann Arthus-Bertrand. Yann Arthus-Bertrand ini ia adalah seorang fotografer, jurnalis, wartawan, dan pemerhati lingkungan Prancis. Pada film ini banyak memuat fakta-fakta perubahan alam yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup yang terjadi pada kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam film ini dikatakan petani inovatif, pemahat, navigator luar biasa, mereka terjebak dalam masalah kelebihan penduduk dan sumber daya berkurang. Mereka mengalami kerusuhan sosial, pemberontakan, dan kelaparan. Dalam film ini juga disebutkan bahwa yang miskin mengais sampah untuk bertahan hidup, sementara kita terus menggali sumber daya alam yang mustahil kita bisa hidup tanpanya. Di sini tidak terjadi adanya keadilan yang ada pada prinsip ekonomi Islam. Tidak ada juga nubuah. Nubuah di sini maksudnya kita harus menerapkan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia atau di bumi ini. Dalam film ini juga tidak mengandung unsur prinsip tauhid, yaitu percaya bahwa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Jadi mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersifat semena-mena terhadap yang ada di bumi maupun yang di langit. Dalam film ini dikatakan, deforestasi menghancurkan sesuatu yang berguna hanya untuk keperluan yang tak berguna. Tapi di tempat lain, deforestasi adalah jalan terakhir untuk bertahan hidup. Keinginan yang tak pernah puas dan ketamakan yang terus meningkat. Harapan hidup sangat pendek dan kerja keras mencapai puncaknya. Ketidaktentuan alam bergantung pada kehidupan sehari-hari. Metode pembangunan kita tidak memenuhi janji-janjinya, sehingga celah antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Nah, dalam film ini juga tidak ada prinsip ekonomi Islam, yaitu sebagai khilafah, peran pemerintah yang harus memastikan tidak adanya distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pada prinsip ekonomi Islam, terdapat pemenuhan kebutuhan, keterbatasan, interaksi sosial antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan sesuai dengan keperluan, dibatasi dengan keterbatasan, dan interaksi sosial yang dilakukan dengan baik antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam film ini diberitahukan dampak-dampak dari perubahan alam yang disebabkan oleh makhluk hidup. Di antaranya, ada 5.000 orang meninggal setiap harinya karena air minum yang tidak bersih. Kedua, ada 1 miliar orang yang tidak memiliki akses ke air minum bersih. Ketiga, hampir 1 miliar orang kelaparan. Keempat, hampir 50% gandum yang diperdagangkan di seluruh dunia digunakan untuk pakan ternak atau bahan bakar bio. Selanjutnya, ada 40% tanah subur yang mengalami kerusakan jangka panjang. Setiap tahun, ada 13 juta hektar hutan yang menghilang. Dan spesies punah dalam ritme 1000 kali lebih cepat daripada kepunahan alami. Dalam film ini juga memberikan pesan kepada kita, yaitu untuk konsumen dan produsen, keadilan adalah kesempatan
yang perlu diambil ketika perdagangan menjadi adil, ketika pembeli dan penjual mendapatkan untung, setiap orang bisa makmur dan memperoleh kehidupan layak. Yang perlu kita lakukan adalah berhenti mengebor bumi dan mulai menatap langit. Petunjuk kehidupan yang baru ada berdasarkan kesederhanaan, kecerdasan, dan saling berbagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.